Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita sebelumnya, yakni cara mencegah menghadapi ancaman di bidang politik. Ya, pada minggu lalu yang kita bahas tentang ini cara mencegah dan menghadapi ancaman di bidang politik. Oke, kemudian kita akan masuk kepada yang selanjutnya. Ini sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Kemudian kita masuk kepada cara mencegah dan menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Ya, ini karena sebuah negara itu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Ancaman juga di bidang ekonomi jadi hal sangat perlu diperhatikan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Oke, untuk cara mencegah dan menghadapi ancaman di bidang ekonomi dengan mewujudkan ketahanan ekonomi yang tangguh. Makanya di Indonesia kita tahu banyak impor-impor seperti Bulog ataupun impor lainnya. Salah satunya adalah untuk memberikan ketahanan pangan bagi rakyat di Indonesia. Kalau misalkan dari Indonesia saja itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi pemerintah berinisiatif untuk bagaimana terus mengupayakan supaya ketahanan pangan di sebuah negaranya bisa berjalan dan jauh daripada rasa kelaparan. Nah, kemudian usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi itu kita baca di sini, usaha untuk mencapai ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang dapat menunjangnya. Di sini adalah bagaimana ketahanan ekonomi perlu upaya pembinaan ya. Sebenarnya di sini adalah negara mencari suatu bahan-bahan impor yang mungkin untuk membangun bangsa sendiri, tapi juga kita bagaimana membina masyarakat Indonesia untuk bertani ataupun hidup. Makanya Menteri Pertanian orang kaya itu adalah orang yang bertani. Kenapa? Karena dengan pertanian itu bisa orang hidup di dalam sebuah negara dan ketahanan pangannya luar biasa. Jadi bagaimana kita mengupayakan suatu pertahanan ataupun pembinaan dalam ekonomi dalam masyarakat ataupun di bidang pertanian dan lain sebagainya, tentunya adalah untuk bagaimana menambah atau menunjang kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Tapi di sini kita dalam ancaman dalam ekonomi juga banyak ya, sehingga ketika ini banyak sekali tantangan tentang bidang ekonomi karena negara itu membutuhkan tentunya sektor pangan atau lain-lainnya untuk memajukan atau memberikan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Kalau kita bicara tentang tekanan ataupun ancaman, kita mencegah pertama adalah sistem kalau bisa diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata tadi sudah disebutkan di seluruh daerah terserah. Melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, kelangsungan hidup dan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bagaimana kita ini mengarahkan masyarakat untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran ini tentunya kita tahu ya kalau dalam sektor pertanian ataupun lainnya pemerintah memberikan bantuan berupa mesin ataupun yang lainnya yang berkenaan tentang ini di bidang ekonomi untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi bagi seluruh rakyat. Tapi dalam hal ini tersebut juga harus tidak terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 sesuai dengan konstitusi kita ya. Kemudian ekonomi kerakyatan harus menghindarkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sistem free trade liberalism. Ini hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat dan tidak menginginkan ekonomi kerakyatan berkembang. Ini biasanya ya suka tidak sebuah negara liberal ya, atau ini menguntungkan bagaimana orang yang punya barangnya lebih banyak itu karena lebih diuntungkan dengan orang yang ekonomi kerakyatan tidak diterima karena cenderung pada kapitalis seperti itu ya. Jadi negara kita ini bagaimana kita seharusnya tidak boleh menguntungkan pelaku ekonomi, tapi bagaimana itu semuanya rata. Jangan kalau misalkan ekonominya kuat itu bagus dalam ininya dan yang lain dilupakan, tidak, jangan. Kalau misalkan itu dilakukan maka salah satunya adalah rakyat itu tidak bisa berkembang dan maju untuk membangun dalam arti negara berusaha membangun ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan memastikan potensi dan daya kreasi oleh di luar sektor. Oke, di sini adalah bagaimana
Ketika aparatur negara tentunya isinya bersifat dominan dan mendesak mematikan potensi dan kreasi-kreasi unit-unit ekonomi. Biasanya pemerintah tidak menerima UMKM atau sejenis-jenis lainnya yang dibuat oleh masyarakat itu untuk dikembangkan, itu jangan sempat dimatikan ataupun dominan kepada apa yang harus ditentukan oleh pemerintah. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintahannya otoriter ya di negara komunis, bagaimana masyarakat itu dituntut untuk memilih barang yang telah ditetapkan oleh negara, dan tidak boleh membuat suatu kreasi-kreasi baru ini yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara. Tapi kita bagaimana di sini adalah bagaimana kita melihat kreasi-kreasi ataupun potensi-potensi yang ada masyarakat itu dikembangkan, itu kita kembangkan. Jangan sampai mematikan UMKM ataupun sejenis lainnya yang bisa menghentikan adalah kreasi potensi-potensi yang ada di masyarakat itu. Makanya kalau negara mau ini harus menentukan barang ataupun sesuatu yang harus rakyat tentukan, itu dominan dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara, itu yang akan salah satunya merusak perekonomian dalam rakyat itu sendiri, karena rakyat dituntut untuk mengikuti itu. Tapi seharusnya kita adalah memberikan peluang kepada rakyat untuk mengembangkan kreasi-kreasi potensi yang ada dalam masyarakat itu, sehingga tingkat kemakmuran bisa dijalankan. Ini adalah salah satu bidang mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Apa yang telah ditetapkan oleh negara ataupun dalam bentuk monopoli ya, yang merugikan ini tentunya pada kalangan-kalangan tertentu yang menentukan harga seenaknya. Ini jangan sampai seperti ini ya, karena dapat merugikan masyarakat dan juga uh, keadilan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita itu sendiri ya. Atau melindungi budaya-budaya yang lama itu, karena budaya yang kita kan kuat dan tangguh, jangan sampai itu terlebur dengan budaya-budaya yang baru masuk ke negara kita. Ini yang salah satu yang bisa kita bagaimana menjaga pertahanan dan ketahanan sosial dalam budaya kita itu sendiri. Kemudian wujud ketahanan sosial budaya nasional tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang jiwanya kepribadian nasional yang berdasarkan yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya nasional dan masyarakat Indonesia. Jadi wujud ketahanan sosial budaya Indonesia ini adalah bagaimana kita mengembangkan kehidupan dan sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa kita, sesuai potensi yang ada di dalam bangsa kita itu sendiri. Contohnya dulu tidak ada dalam budaya kita seperti masih ditampilkan di daerah-daerah saja, atau ini mari kita kembangkan budaya-budaya ini untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai kebudayaan itu kepada bangsa kita itu sendiri, sehingga bangsa kita itu mengenal, tapi sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai budaya yang kita terapkan. Jadi para pemuda-pemuda ini kita harapkan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam daerahnya itu sendiri, yang tentunya adalah untuk mengembangkan budaya itu sendiri. Ini untuk mencegah, salah satu untuk mencegah budaya orang lain masuk kepada negara kita dan terus mengembangkan budaya kita ke luar, seperti itu. Kemudian cara mencegah di bidang pertahanan ini yang harus kita lihat betul-betul ya. Yang pertama, dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, kebijakan pertahanan Indonesia tetap mengacu pada prinsip sebagai bangsa yang cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan dalam menjalankan upaya diplomatik dalam kerangka confidence building measure dan preventif diplomasi, penggunaan pembuatan militer untuk tujuan perang bukan tindakan terpaksa yang harus dilakukan sebagai jalan akhir apabila cara-cara damai tidak membuahkan hasil. Kita sebagai negara yang merdeka ya, kita bagaimana kita mengutamakan konflik itu dengan diskusi diplomasi